sebenarnya alangkah baiknya kita harus memisahkan halaman profil dan halaman user di masing-masing komponen pages-nya, supaya kita juga bisa melakukan request get untuk mendapatkan semua usernya, dan request get lagi untuk mendapatkan detail user yang spesifik berdasarkan ID params-nya. Dengan kata lain, satu komponen hanya menjalankan satu tugas. Karena ketika teman-teman menjalankan dua tugas seperti ini, teman-teman harus membuat sesuai dengan logikanya. Kita akalin bagaimana semuanya bisa berjalan. Tapi saya akan coba praktekkan untuk memisahkan halaman profil dengan halaman user secara keseluruhannya. Maka dari itu, kita coba buat dulu pages untuk halaman profil. Silakan buka aplikasinya. Dalam pages, kita buat file baru namanya profile.view. Untuk template-nya, kita ambil saja dari user.view. Kita copy semuanya, paste di sini. Tapi ada beberapa yang harus kita hapus. Yang pertama untuk daftar usernya, terus data usernya saya hapus, metodenya juga saya hapus. Metode-metode yang kita tidak butuhkan bisa saya hapus. Saya akan tetap membutuhkan get user, tapi yang singular tanpa ada S. Kita akan tetap menjalankan aksi get, tapi nanti requestnya ke API yang spesifik untuk data usernya. Nanti kita akan coba ubah. Sampai di sini untuk profilnya cukup. Sekarang untuk usernya kita tidak perlu menampilkan halaman profil. Ini saya hapus, ini juga saya hapus datanya, dan kita tidak perlu melakukan pengujian seperti ini. Kita cukup mendapatkan respon datanya lalu dimasukkan ke dalam daftar user. Data props-nya bisa saya hapus, fungsinya masih tetap kita panggil. Supaya halaman profilnya bisa ditampilkan, kita juga harus membuat routing baru. Kita copy saja routing usernya dan kita paste. Pisahkan dengan koma. Ini halaman profil. Jadi untuk halaman usernya tidak perlu ada parameter, cukup seperti ini. Data props-nya saya hilangkan dan saya pindahkan ke halaman profil. User berdasarkan ID. Komponen yang akan dirender adalah profil. Kita impor di sini profil, from, keluar dulu satu folder, baru akses folder pages, profile.view. Tanda tanyanya bisa saya hilangkan, jadi harus memasukkan ID. Kita coba tampilkan dulu daftar usernya apakah masih berjalan. Data usernya masih dirender satu persatu. Untuk metode watch-nya tidak perlu kita tambahkan. Terus ini juga bisa saya hapus sebenarnya. Berarti ketika saya klik lihat user, datanya dikirimkan ke dalam metodenya melakukan sesuatu, dia melakukan router push, artinya kita arahkan ke pages profil dengan menambahkan data params-nya, params ID. Jadi pada saat saya pilih usernya, dia akan menampilkan halaman profil karena di sini saya sudah merubah nama referensi routingnya. Untuk komponen profilnya, sepertinya kita tidak akan melakukan request ke API user. Pages profilnya melakukan aksios di metode get, tapi dengan URL yang berbeda. URL-nya bukan API user, tapi API user ID-nya. Jadi saya bisa tambahkan this ID. ID di sini adalah data props URL-nya. Artinya kita kirimkan props URL-nya ke server, terus lakukan hal yang sama. Seperti sebelumnya, kita bisa tulis this detail user sama dengan respond.data. Seharusnya server akan mengembalikan single object, biar single object-nya ditampilkan ke dalam template. Nah, tinggal tugas yang terakhir membuat function di dalam controllernya dan mendaftarkan routing API pada saat get URL-nya diakses. Jadi kalian boleh buka api.php untuk routing Laravel-nya. Saya bisa kopikan saja dan paste.
routingnya masih di dalam metode get, URL-nya /user/id params-nya. Silakan akses controller yang sama tapi beda metode. Metode yang akan saya buat adalah metode show sebagai halaman detail usernya. Berarti di bagian out controllernya kamu bisa menuliskan public function namanya show kurung buka kurung tutup lalu kurung kurawal. Lakukan query data seperti yang di atas, kita copy saja. Tapi sebelum kita get, difilter dulu menggunakan sintak where, artinya di mana. Jadi yang pertama kita ambil dulu table user, tampilkan kolom ID dan nama. Tentu untuk selectnya biarkan semuanya yang ditampilkan, karena kita akan tampilkan secara lengkap detail usernya. Nah, di dalam metode where ini kita filter dulu. Saya tidak akan menampilkan semua user. Saya akan memfilter berdasarkan ID, ID. ID ini adalah parameter. Pastikan ID-nya harus sama dengan yang ada di dalam database. Jika datanya ketemu, ambil datanya dengan metode get. Karena kita akan mengambil satu data saja, maka get-nya kita ganti jadi first. Artinya get satu data saja. Kalau get seperti ini, dia akan menampilkan banyak data. Kita balik lagi ke halaman user. Semua usernya berhasil ditampilkan. Saya pilih profil user. Profil yang keempat, data namanya berhasil dicetak. Lalu saya kembali pilih user yang lain, tampil namanya. Jadi kamu tidak perlu menggunakan monitoring dari sebuah routing seperti yang kita lakukan sebelumnya menggunakan metode watch, karena setiap kamu mengarahkan ke halaman profil, Vue.js akan selalu mengembed data ke server dan dikembalikan dalam bentuk respon. Responnya itu single object atau satu data. Berikut ini adalah data-datanya. Data-data yang ditampilkan lengkap, baik itu email, nama, dan ID. Nah, dari data detail inilah kamu bisa cetak satu persatu terkait data profil usernya. Saya akan coba tampilkan lagi data usernya untuk email. Emailnya saya tampilkan di sini, kurung kurawal, detail user.email. Seharusnya email user pertama ditampilkan. Oke, sejauh ini kamu sudah punya halaman user dan halaman profil untuk masing-masing usernya. Tentu semua datanya sudah diambil dari database dengan melakukan request API menggunakan Axios.